Pemirsa, jelang pemberangkatan tim kemanusiaan dunia ke Gaza dari pelabuhan laut Turki, berbagai persiapan telah dilakukan, pengecekan kapal penumpang hingga loading 5.500 ton bantuan kemanusiaan. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan tim kemanusiaan menembus Gaza, kita akan bergabung dengan Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Desi, selamat siang. Bagaimana dengan perkembangan persiapan ya menjelang keberangkatan? Ya, memang Anggi, sampai sekarang persiapan pemberangkatan tim kemanusiaan dunia dengan peserta sekitar 1.200 sampai 1.500 orang dari 30 sampai 53 negara. Karena memang pendaftaran masih terus dibuka untuk pendaftaran, tim kemanusiaan masih terus mempersiapkan yang dikoordinir oleh IHH, itu ada Insani Hafiz Fakih, dan juga dari tim Mafi Marmara. Dan persiapan kemarin ada pertemuan dengan beberapa tim kemanusiaan dunia yang telah hadir, dan ada perwakilannya baik dari Indonesia dan juga dari Amerika, Italia, Kanada, dan Swedia, serta dari Australia. Dan persiapan dengan meloading bantuan kemanusiaan sebanyak 5.500 ton yang sekarang sedang ada di port di selatan dari Istanbul ini, dengan bahan makanan sekitar dan isinya adalah bahan makanan, kemudian ada pakaian, bahkan ada juga ambulan yang telah disiapkan untuk diberangkatkan menuju ke Gaza lewat pelabuhan laut. Dan memang upaya untuk pemberangkatan tim kemanusiaan ini memang sempat ditunda, seharusnya berangkat tanggal 13, tetapi kemudian akan diberangkatkan pada tanggal 20 atau 21. Tanggal keberangkatan memang masih agak dirahasiakan karena memang kondisinya tidak memungkinkan, karena mendapatkan informasi dari intelijen bahwa tim kemanusiaan, tim dari ataupun pengamanan dari Israel dan juga dari sekutunya itu masih berjaga-jaga di Laut Mediterania, karena nanti dari Istanbul, Turki akan melewati perairan Mediterania. Anggi. Desi, kalau tadi sempat disebutkan bahwa ini adalah gerakan sedunia, begitu ya. Berapa orang sebenarnya yang ikut dalam kegiatan ini dan tujuannya apa sebenarnya? Ya, memang sampai saat ini kan pendaftaran masih dibuka, Anggi. Jadi artinya bahwa dengan kapasitas kapal sekitar 1.200 sampai 1.500 orang masih terus dibuka, dan memang mereka yang mendaftar itu tidak hanya warga dari Asia ataupun dari Eropa, tetapi juga ada bantuan kemanusiaan, mereka yang mendaftar dari Afrika, bahkan dari Yordania. Dan Yordania sendiri itu ada sekitar lebih dari 60 peserta, sementara dari Amerika hampir sekitar 50. Dan ini adalah misinya untuk mencapai ke Gaza selain membawa bantuan kemanusiaan dan misi kemanusiaan dunia ini, karena memang beberapa kali dari Israel masih menutup bantuan kemanusiaan lewat darat. Mereka memilih, sementara masyarakat Gaza di sana butuh akan makanan atau butuh akan pakaian dan butuh dengan alat medis. Jadi upaya untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan dilakukan lewat jalur laut, dan salah satu negara yang dipilih adalah Turki, karena memang Turki pernah melakukan hal yang sama pada tahun 2010, walaupun pada saat tahun 2010 kapal Mafi Marmara tidak berhasil masuk ke kawasan Gaza karena dihadang di kawasan Mediterania oleh Israel, dan 10 orang meninggal pada saat itu, dan lainnya dibawa atau bahkan ditangkap, diamankan di Israel. Ada yang 2 hari, ada bahkan sampai 10 tahun di penjara. Dan upaya ini memang kemarin kami setelah melihat kondisi penyerangan Iran ke Israel, dan saat ini masih menunggu bagaimana tanggapan Israel, berkumpul bersama-sama bahwa tetap akan melanjutkan misi kemanusiaan, karena memang masyarakat membutuhkan, dan tidak hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan tetapi juga mencoba dari perhatian dunia atau internasional terhadap Gaza dengan membuka blokade Gaza. Dan mungkin Anda lihat ini adalah kapal kargo Vinsan, ini akan membawa 5.500 bantuan kemanusiaan, dan tidak itu juga ada 2 kapal lainnya, itu kapal Analog dan juga Anadolu, dan juga kapal Akedis. Nah, nanti di Laut Mediterania itu akan berkumpul lagi 3 kapal dari negara lain seperti dari Spanyol dan Italia. Artinya ini pergerakan dari misi kemanusiaan di dunia untuk membantu masyarakat Gaza, karena memang sudah 7 bulan masyarakat Gaza dalam blokade Israel, dan mereka minim bantuan makanan. Artinya ketika ditanyakan apakah selama ini bantuan makanan tidak mencukupi dari udara, dan menurut dari kemanusiaan bahwa bantuan kemanusiaan lewat udara itu tidak manusiawi, karena memang sudah terbukti beberapa korban
Bahkan kemarin ada juga bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari Indonesia lewat jalur udara. Ternyata ada beberapa yang terluka karena mereka berebut makanan kaleng. Dan kondisi ataupun persiapan kapal itu tidak di satu lokasi, tetapi ya di dua lokasi yang kapal penumpang akan diberangkatkan dari Port Tuzla, Anggi. Baik, Desi tadi sempat disebutkan juga ya bahwa Israel ini dan sekutunya juga masih menjaga wilayah Gaza gitu ya, nggak bisa masuk ini bantuan-bantuan gitu. Bagaimana teman-teman ini melihat kendala-kendala yang ada di lapangan? Ya, memang Anggi bahwa kita juga terus memantau karena memang tim kemanusiaan dunia ini kan baik dari Amerika, Spanyol, Itali, Prancis, dan juga Australia sendiri, bahkan dari Indonesia ada 6 orang yang akan ikut serta dalam misi kemanusiaan ini. Walaupun melihat kendala bahwa intelijen ataupun mereka sudah mencari informasi berapa orang yang berangkat dengan kapal apa, dan bahkan juga mereka sudah mencegat beberapa kapal yang akan menghadang di Laut Mediterania. Informasi tersebut didapat dari intelijen yang diperoleh oleh dari tim kemanusiaan sendiri. Karena ini tidak hanya tim kemanusiaan saja, tapi ada juga aktivis dari sekitar 30 sampai 50 negara, dan juga ada juga dari para tim dokter. Nah, memang hambatan itu memang pasti ada, tapi mulai besok akan dilakukan pelatihan bagaimana penyelamatan nantinya untuk bila terjadi sesuatu di dalam perairan Laut Mediterania. Sebenarnya Anggi, perjalanan dari Istanbul ini menuju ke Gaza dengan jalur laut hanya sekitar 15 jam. Tetapi karena kondisi keamanan kita tidak menentu, akhirnya kita mencoba untuk prepare selama 4 hari dalam perjalanan laut. Dan bagaimana kondisinya, apakah bisa menembus Gaza atau tidak, itu nanti bagaimana melihat kondisi di laut. Tetapi dari semangat aktivis dan juga tim kemanusiaan dunia, mereka tetap akan menyampaikan bantuan kemanusiaan menuju Gaza dengan 5.500 ton, dengan ada makanan, pakaian, dan juga ambulan, serta peralatan medis untuk kesehatan. Tetapi juga dengan misi membuka blokade Gaza, mencoba meminta kepada Israel hentikan gencatan senjata di Gaza, sehingga tim kemanusiaan bisa masuk ataupun membantu masyarakat Gaza dan cinta akan perdamaian, hentikan peperangan. Anggi. Baik, Desi satu hal lagi. Jadi setelah kondisi sekarang ini Timur Tengah sedang meningkat gitu ya eskalasi. Ini bagaimana teman-teman melihat kondisi ini? Kemudian jika yang menonton ini kemudian tertarik untuk ikut serta memberikan bantuan, itu apakah masih bisa? Ya, memang kami mendapatkan informasi kalau di Turki sendiri dari IHH sendiri, karena memang ini dikoordinir oleh IHH, itu adalah tim kemanusiaan terbesar di Turki, masih terus menggalang bantuan kemanusiaan. Tetapi apakah masih sempat bila diberangkatkan dari Indonesia, kami tidak tahu karena memang kondisinya saat ini sudah dalam tahap persiapan. Karena memang jadwal pastinya itu harusnya dalam beberapa hari ke depan, tetapi memang karena informasi keamanan kami tidak bisa memberikan informasi yang sebenarnya kapan tanggal pemberangkatan, kecuali nanti setelah melihat kondisinya memungkinkan. Dan dari semangatnya tim kemanusiaan dunia, bahkan kemarin saya sempat bertanya beberapa dari Amerika, bahkan juga dari Scotland dan Australia, mereka akan terus berangkat apapun yang terjadi karena memang mereka sudah niat dari negaranya masing-masing untuk tetap berangkat walaupun kondisi keamanan ataupun walaupun mereka dihadang. Karena beberapa yang berangkat adalah mereka yang sudah memang ada yang pernah ke Gaza dan ada juga yang memang ikut dalam kapal Mavi Marmara. Dan aksi atau pemberangkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini bukan baru kali ini saja dilakukan, tetapi sudah dari tahun 2010. Tetapi beberapa kali itu gagal, bahkan di tahun 2010 mungkin kita sudah mengenal peristiwa Mavi Marmara. Itu banyak korban jiwa, di situ juga ada tim kemanusiaan Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia selamat, tetapi 10 orang dari Turki akhirnya tewas dalam peristiwa tersebut, Anggi. Baik, kita akan terus mendukung bahwa semangat niat baik ini ya untuk bisa masuk ke Gaza, memberikan bantuan ini bisa terlaksana dengan baik. Desi Fitriani melaporkan dari Istanbul, Turki. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.